أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم ذو الحجة أشهد أن لا إله إلا الله ذو الرحمة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan acara ibadah yang berupa sholat Idul Adha dengan rasa syukur yang sangat tinggi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Idul Adha ialah salah satu hari kemenangan bagi umat Islam yang dimana Allah telah memberikan dua hari raya besar kepada umat Islam. Yang pertama yaitu Idul Fitri dan yang kedua yaitu Idul Adha. Makna daripada Idul Adha ialah yang berarti bisa diartikan sebagai pesta al-adhiyah, bisa diartikan sebagai sembelihan, yang dimana pada momen Idul Adha ini kita dianjurkan untuk mengeluarkan udhiyah ataupun hewan sembelihan untuk dikurbankan, yang kita ittiba kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka pada kali itu di acara Idul Adha ini kita mengeluarkan hewan ternak untuk disembelih, tidak lain tidak lepas yaitu bertujuan untuk ibadah. Di luar daripada ketakwaan kita kepada Allah, kita juga melaksanakan ibadah sosial yang dimana kita memberikan dari apa yang kita korbankan kepada fakir dan miskin. Dan ini termasuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan oleh Allah. Kita memiliki dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tidak lain, tidak lepas juga untuk kebutuhan muamalah dan sosial kita dalam beragama. Iftar atau fitri, kita memenuhi kebutuhan umat-umat Islam yang mungkin kurang mampu dengan cara Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Lalu pada saat Idul Adha, Allah juga memerintahkan kita untuk mengeluarkan daging kurban untuk memenuhi gizi-gizi daripada saudara-saudara muslim yang mungkin kurang mampu. Maka dari itu kembali saya mengingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya daripada apa yang kita kurbankan, Allah tidak menerima dagingnya. Allah juga tidak menerima daripada darah hewan kurban kita. Tapi yang diterima oleh Allah yaitu sisi ketakwaan daripada kita semua. Yang artinya apa? Sebesar apapun ketika kita mengeluarkan kurban, sebanyak apapun hewan yang kita keluarkan untuk kurban, kalau tidak diiringi dengan sisi keikhlasan karena ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memandang hal itu. Saat ini seberapa banyak orang yang riya berlomba-lomba mengeluarkan hewan kurban, akan tetapi dia juga mengambil bagian yang sangat banyak. Saat ini berapa banyak panitia kurban yang mungkin dia memprioritaskan diri dan keluarganya daripada tujuan utama daripada muamalah sosial, yaitu kepada fakir miskin. Maka dari itu sudah jelas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman di surat Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah telah memberikan kita rezeki yang lebih berupa hewan ternak. Lalu orang-orang menyaksikan seberapa manfaat Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Maka makanlah sebagian daripadanya, tidak lebih daripada 1/3%. Lalunya bagikan kepada orang fakir dan orang miskin. Untuk soal udhiyah ataupun hewan kurban ini tentu berbeda dengan asas daripada zakat, yang dimana panitia ataupun amil dia berhak menerima. Tapi untuk udhiyah berupa hewan kurban, maka prioritas utama yaitu khusus kepada fakir dan miskin. Maka daripada itu di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah juga telah menegur kita. Allah telah memberikan kita rezeki yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Maka dari itu kita bangkitkan semangat kita peduli kepada lingkungan dengan cara berkorban, dengan rasa ikhlas yang tinggi dan sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tentu kita juga harus takut bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Lihatlah orang-orang yang berbohong atas nama agama. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka melentarkan anak-anak yatim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Juga mereka terkadang lalai untuk memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan daripada diri kita. Maka Syekh Tantawi dalam tafsir basicnya beliau berargumen bahwa benar-benar keras hati orang yang sebenarnya mampu tapi dia menahan diri untuk memberikan sebagian hartanya untuk saudara-saudara dan lingkungan yang lebih membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisal mu'minu alladzi yashbal wa jahu ja'i'un ila jambih,
bukanlah seorang mukmin yang sejati yang dia tiap harinya perutnya sudah kenyang, tapi tetangga dan sanak saudaranya dalam kelaparan. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin wal faizin wal maqbulin ala amin wa antum bi khair wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salah was sadaqah wal adhiyah wa jami'il ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'u a'malina wastaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim.